ada Lebaran tahun kemarin deh, Lebaran tahun kemarin tepatnya deh. Ya kan seorang amil itu pasti ya Ramadan itu Masya Allah luar biasa ya kinerjanya, karena kita memang bulan kebaikan, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah mungkin karena Mbak Umi kurang baik mengelola tubuh, jadi pas nian malam takbiran itu Mbak ngedown ya, jadi kena vertigo. Mungkin karena itu deh, karena tumpukan-tumpukan itu ya. Dan di lapangan sendirian, saya itu jadi Mbak Umi kena vertigo, melayang-layang, tapi ada duit zakat yang belum disalurkan gitu. Dan duit zakat ini lumayan banyak gitu kan. Jadi tapi Mbak Umi tidak ngomong sama orang tua. Mbak Umi cuman pas buka tuh Mbak Umi minum obat aja itu ya. Tidak ngomong kalau lagi sakit tuh, karena itu ada tugas yang mesti harus dijalankan gitu kan, wajib. Jadi Mbak Umi berdoa sama Allah, ya Allah, tolong pinjami aku kekuatanmu gitu, untuk kesehatan, untuk menyelesaikan kewajibanku ini gitu. Karena tidak mungkin ya Allah aku besok harus hari ini, harus saat ini aku kerja. 321 Eca Podcast Wong Kita Galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahardita Nurfala, si pemuda ramah tamah yang selalu ceria dan tampil apa adanya dalam acara Eca Podcast. Tapi kali ini spesial Ramadan. Nah, Mamam Bibi, si Prabu Muli, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semoga puasanya lancar. Nah, pasti Mamam Bibi nungguin kan ngapo kate notifikasi tentang mahar di gadgetnya. Apa mahar gak yang kegeeran? Caknya iyo Mamam Bibi rindu dengan suara mahar. Cak itu. Terima kasih untuk Mamam Bibi yang sudah merindui mahar. Hari ini mahar kembali hadir nih dengan cerita-cerita yang menarik tentunya, dan pastinya cerita yang bakal menginspirasi untuk kita galau-galau. Terima kasih sudah pantengin terus channel-channel kita, dan terima kasih sudah mengikuti konten-konten terbaru kita. Dan untuk Mamam Bibi yang belum tahu di channel YouTube kita, boleh bergabung dengan cara subscribe channel YouTube kita dan hidupkan tombol lonceng supaya setiap kami update video baru akan timbul notifikasi di gadget Mamam Bibi. Jangan lupa juga komen dan share supaya kita tambah giat, tambah semangat buat kontennya. Yang terakhir, klik tombol jempol sebagai tanda Mamam Bibi lah nonton video ini. Nah, pasti Mamam Bibi bertanya, mahar di mana? Mahar ngapoi di sini? Mahar itu sekarang ada di Dompet Duafa, Sumatera Selatan. Tepatnya di Prabu Muli ya, Dompet Duafa, Kota Prabu Muli. Apa sih Dompet Duafa itu? Mahar juga sebenarnya tidak tahu cak itu Dompet Duafa itu apa kan. Untuk apa sih Dompet Duafa itu? Makanya Mahar hadir ke sini untuk sama-sama mencari informasi tentang Dompet Duafa bersama Mbak Umi nih di sini. Ya Mbak Umi ini sebagai ketua kantor unit layanan Dompet Duafa di Prabu Muli ya Mbak ya. Insya Allah. Ketua ya Mbak ya? Agak Mbak luruskan deh. Mbak luruskan. Benar kan ketua ya Mbak ya? Tapi bukan, jadi Mbak Umi ini sebetulnya sebagai pelaksana program deh di sini. Jadi bukan ketua disebutnya Mbak ya? Bukan, belum. Oh belum, amin ya Allah. Nah, Dompet Duafa itu apa sih? Nah, kita bakal kasih tahu nih, Mbak Umi bolehlah kita cerita-cerita tentang Dompet Duafa itu apa sih sebenarnya, kayak gitu nah Mbak. Oke, terima kasih Mahar. Sebelumnya Mbak Umi izin menyapa teman-teman yang ada di kamera kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Akoyama sebagai pelaksana program dari Dompet Duafa Sumatera Selatan, kantor unit layanan Kota Prabu Muli. Nah, jadi kembali meluruskan, sebetulnya Mbak Umi itu bukan ketua dari kantor unit kita, tapi Mbak Umi ini diamanahkan untuk mengelola kantor unit seperti itu, atau sebagai pelaksana program. Lalu Mahar tadi bertanya apa itu sebetulnya Dompet Duafa ya. Jadi Dompet Duafa ini adalah lembaga amil zakat Mahar. Sebagai lembaga amil zakat dan sosial kemanusiaan yang tugas utamanya adalah memberikan edukasi mengenai ziswab, zakat infak sedekah wakaf, lalu menghimpun dana ziswab dan juga menyalurkan kepada orang-orang yang berhak, seperti itu. Nah, Dompet Duafa ini Mahar adalah lembaga yang sudah termasuk cukup tua di Indonesia. Iya, ya. Lahir pada tahun 93, artinya saat ini sudah umur 29 ya? 29 ya, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi itu, dan alhamdulillah di Kota Prabu Muli itu sudah 4 tahun di Prabu Muli. Ya, di Prabu Muli. Itu Mahar mengenai Dompet Duafa. Proses pertemuan Mbak sama Dompet Duafa, kok bisa misal Mbak itu kenal sama Dompet Duafa itu? Cuman ceritanya itu Mbak. Oh iya.
Jadi ada kisahnya deh, ada kisahnya. Kisah. Jadi Mbak Umi dulu kan kuliah di Unsri. Unsri itu kan di Indralaya Palembang deh. Nah di tahun 2017 Mbak Umi itu ikut yang namanya Dompet Duafa Volunteer atau relawan Dompet Duafa. 2017 itu di Palembang. Jadi Mbak tuh statusnya sebagai relawan Sumatera Selatan, Dompet Duafa Sumatera Selatan. Terus ketika Mbak Umi tamat kan 2018 balik ke Prabu Muli. Nah Mbak tuh denger kalau ada info Dompet Duafa itu buka kantor unit di Prabu Muli. Nah sebagai kita relawan ini kan rasanya antusias seneng karena lembaga yang satu frekuensi sama kita, yang kita merasa visinya sama, ternyata buka di kota kelahiran kita, cek itu. Jadi Mbak Umi melamar kan, Mbak Umi dengan percaya diri melamar begawe. Melamar begawe Dompet Duafa saat itu. Dan alhamdulillah tidak diterima deh. Pertama ya. Langsung diterima. Pas pertama kali daftar itu tidak diterima. Dan qadarullah yang diterima itu kakak tingkat Mbak di Fakultas Teknik namanya Kak Putra. Assalamualaikum Kak Putra, mungkin nonton kan deh? Tonton ya Kak Putra. Nah jadi Kak Putra yang pertama karena itu tadi kecintaan Mbak terhadap lembaga ini dengan visi misinya, akhirnya Mbak mendukung program-program yang dijalankan oleh Kak Putra selama beliau bertugas. Tapi memang Kak Putra ini kan bukan putra daerah ya, bukan orang Prabu Muli, merantau gitu. Orang mana itu Mbak? Orang Martapura. Jadi dalam sekian waktu akhirnya beliau resign dan beliau menyarankan kepada Mbak Umi untuk melamar lagi di Dompet Duafa. Akhirnya Mbak kan pantang menyerah, jadi Mbak lamar lagi gitu kan. Lamar lagi. Jadi pas Mbak lamar ya alhamdulillah langsung diproses. Pada akhirnya Mbak Umi wawancara sama Ustadz Kusworo Kusworo Nur Sidik LC selaku pimpinan cabang Dompet Duafa Sumatera Selatan kayak itu. Jadi itu wawancaranya di Palembang sana Mbak ya? Di Palembang. Berarti pusatnya yang di Prabu Muli ini di Palembang. Palembang. Pertama sekali itu di mana itu Mbak? Jadi pas di Palembang kemarin Mbak Umi kan datang ke sana langsung tuh wawancara sama Ustadz kan, terus ditanya sama Ustadz kan dek, karena memang pusatnya di Palembang dulu dek, baru di Prabu Muli. Prabu Muli ini unit, jadi kalau kemarin tuh unitnya ada dua, ada yang Prabu Muli, ada yang di Linggau. Kalau tingkat kota itu kita nyebutnya unit. Kalau provinsi itu cabang kayak gitu. Nah kemarin pas wawancara sama Ustadz, yang paling Mbak ingat itu Ustadz tuh nanya, ngapo katanya kau pengen daftar katanya, gitu kan di Dompet Duafa Prabu Muli gitu. Nah yang Mbak Umi ingat itu Mbak Umi jawab bahwasanya Ustadz sebagai seorang individu saya bukanlah apa-apa gitu, saya hanya orang yang kecil yang ya bukan apa-apalah cak itu di kota Prabu Muli, tapi insya Allah saya yakin bersama Dompet Duafa ini ataupun melalui Dompet Duafa saya bisa memberikan yang lebih untuk masyarakat khususnya di kota saya gitu. Merendah sekali ya untuk meroket itu ujung-ujungnya. Sama sekali tidak ada, emang adanya kayak gitu. Oh antusias dari diri sendiri ya. Benar gitu. Mbak Umi sudah berapa lama mengelola Dompet Duafa di Prabu Muli ini? Jadi Mbak Umi itu di sini sejak tanggal 18 Desember 2019, Mbak ingat sekali ya, 2019 sampai sekarang itu, jadi sampai sekarang Mbak Umi berarti sudah hampir 3 tahun deh ya. Jadi seiring berjalan 3 tahun itu, kebanyakan di lapangan itu DWA-an deh. Kasiannya DWA. Tapi diiringi juga kita didampingi oleh staf dari Sumsel, dari Palembang. Nah diiringi, tapi memang tidak secara keseluruhan 3 tahun ini didampingi ya, ada kalanya Mbak Umi sendiri. Dan di tahun ini memang di tahun ini yang benar-benar Mbak Umi pengelolaannya di lapangannya sendiri gitu, langsung koordinasinya dengan manajer Sumsel. Kalau kemarin itu masih ada yang mendampingi ya, tapi walaupun secara online juga mendampingi gitu. Berarti dari 2019 sampai sekarang Mbak Umi sudah hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sendiri ya Mbak? 3 tahun ya, jadi sudah 3 kali puasa, sebentar lagi 3 kali lebaran dan juga 3 kali Idul Kurban. Sendiri ya, sendiri di lapangan di sini. Bang Toyib Mbak ya, 3 kali puasa. Iya bener lah, Bang Toyib ya. Itu program pertama sekali yang Mbak jalani. Kan pasti Mbak kan sendiri nih, masih sendiri kan. Program pertama sekali yang Mbak jalani pas di Dompet Duafa. Pertama sekali nih Mbak. Program. Okay.
Jadi Mbak Umi kan di sini secara struktural atau keamanahan di lembaganya memang sendirian. Nah, pertama kali di tahun 2019 itu Mbak Umi kan belum banyak pengalaman ya. Jadi yang Mbak berdayakan itu adalah keluarga Mbak sebagai support system utama gitu. Jadi program pertama itu adalah beasiswa Insan Madani Kota Prabu Muli. Itu beasiswa untuk anak-anak yatim duafa tingkat SMA yang butuh kita support baik dari segi uang beasiswa, pembinaan maupun pembinaan karakter gitu deh. Jadi kita berikan peluang ini kepada seluruh siswa ya, baik dia swasta, negeri dan sebagainya. Kurang lebih ada hampir 25 sekolah dan itu masing-masing kan daerah-daerahnya itu ada yang jauh-jauh, ada yang di pelosok dan segala macam. Itu Mbak sendiri? Mbak sendiri alhamdulillah sama orang tua gitu deh. Jadi didampingi oleh ayah, misalkan kayak ke SMA 5 itu kan di Payu Putat, SMA 8 itu kan ada di Tugu Nanas ya, Tugu Nanas, SMA 4 ada di RKT, SMA 6 ada di Sungai Medang dan segala macam itu. Karena Mbak Umi kan cewek yo, jadi agak ngeri kalau jauh-jauh, jadi minta dampingi bapak, ayah di rumah kayak gitu. Itu yang pertama. Terus seiring berjalannya waktu mahar karena ya, mungkin kan lembaga ini tuh terlalu luas kalau cuma untuk kita dewe, dan wadah ini tuh harus bisa menampung lebih banyak prajurit-prajurit kebaikan gitu kan. Dan akhirnya Mbak Umi juga berinisiatif untuk membuka rekrutmen relawan yang alhamdulillah saat ini mereka lah yang membantu menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program di Dompet Duafa gitu. Jadi memang pas open recruitment relawan itu pertama sekali itu kapan itu Mbak? Pertama sekali itu 2020 Maret. Zamannya Covid? Iya, zaman Covid betul. Jadi setelah kami training kemarin Maret, tidak lama habis itu deh langsung lagi heboh-hebohnya Covid itu. Tapi alhamdulillah kita relawan aksi-aksi pertamanya itu ada kayak bantu kita semprot disinfektan ke masjid-masjid, ke tempat-tempat sarana umum gitu dan sebagainya lah. Berarti sekarang alhamdulillah udah banyak ya relawannya Mbak ya? Alhamdulillah udah banyak. Itu ada kriteria tersendiri atau kawan-kawan misalnya boleh ajak kawan, kau boleh ajak kawan, itu ya Mbak? Ya, boleh. Jadi sebetulnya kalau di relawan, namanya saja sudah relawan ya. Artinya itu sukarela gitu. Yang penting kita mempunyai satu visi untuk kebaikan, untuk membantu orang, ya insya Allah kita sambut dengan senang hati gitu orang-orang yang ingin bergabung di lembaga kita sebagai relawan Dompet Duafa gitu deh. Alhamdulillah ya Mbak ya, udah 3 tahun di sini sendirian dan alhamdulillah sudah luar biasa banyak relawannya, terlihat banyak ya Mbak ya. Pasti banyak suka dukanya, pasti ada suka dukanya. Mbak nak cerita suka dulu apa duka dulu nih? Duka boleh, duka ya Cak Mbak ya? Biar lagi abisnya langsung seneng gitu kan. Kalau misalnya melo berarti nanti set ending. Iya, set ending. Ya udah set dulu lah. Set dulu. Jadi karena tadi yang seperti Mbak Umi sebutkan deh, Mbak Umi di sini di lapangannya sendirian, tapi alhamdulillah masya Allah Mbak Umi itu selalu berprinsip ya dek, dan selalu berdoa sama Allah, ya Allah kalau ini memang program dan kegiatan kebaikan, maka tolong kirimkanlah prajurit-prajuritmu gitu, untuk membantu di lapangan. Dan alhamdulillah dek, Allah tuh selalu memberikan itu gitu. Dari entah kadang dari mana kayak itu ya, dari sudut yang mana Allah kirimkan bantuan sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Iya. Saat kita butuh relawan, Allah kirimkan relawan kayak itu kan. Saat kita ya butuh apapun Allah kirimkan, selagi memang itu tadi program kebaikan gitu untuk orang-orang banyak kayak itu kan. Dan juga duka tadi deh. Iya, dukanya. Dukanya ini udah nungguin, udah mau melo. Duka. Jadi pas kemarin itu ada Lebaran tahun kemarin tepatnya deh. Ya kan seorang amil itu pasti ya Ramadan itu masya Allah luar biasa ya kinerjanya, karena kita memang bulan kebaikan, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah mungkin karena Mbak Umi kurang baik mengelola tubuh, jadi pas nian malam takbiran itu Mbak ngedown ya, jadi kena vertigo. Mungkin karena itu deh, karena tumpukan itu ya. Dan di lapangan sendirian, saya itu jadi Mbak Umi kena vertigo lah, melayang, tapi ada duit zakat yang belum disalurkan gitu. Dan duit zakat ini lumayan banyak gitu kan. Jadi
Tapi Mbak Umi tidak ngomong sama orang tua. Mbak Umi cuman pas buka tuh Mbak Umi minum obat cek itu ya. Tidak ngomong kalau lagi sakit tuh. Karena itu ada tugas yang mesti harus dijalankan itu kan, wajib. Jadi Mbak Umi berdoa sama Allah, ya Allah, tolong pinjami aku kekuatanmu gitu untuk kesehatan untuk menyelesaikan kewajibanku ini gitu. Karena tidak mungkin ya Allah aku besok harus hari ini harus saat ini aku kerja. Jadi alhamdulillah juga masih sama ayah tadi masih sama ayah yang ngerewangi. Jadi kita malam takbiran itu keliling, ada di 2 kelurahan kita salurkan dana zakat gitu. Dan itu Mbak Umi sama ayah sama orang tua gitu kan. Berdua kayak itu Nade. Jadi situlah yang suka dukanya tuh kadang meskipun kita banyak relawan gitu kan, tapi karena suka rela tadi deh dan kita tidak bisa memaksakan mereka gitu. Jadi balik-baliknya pada akhirnya memang kita pun juga harus berjuang kayak itu. Nah di situ mungkin yang paling kadang kan kita balik-balik masih ke badan kita dewek juga harus kayak itu. Nah tidak bisa kita berharap sama banyak orang lain kayak itu kan. Tapi alhamdulillah karena Allah tadi memberikan titipan kesehatan dan masih bisa jalan intinya malam itu tersalurkan gitu. Alhamdulillah. Sedih berjuang sendiri ke situ keren lah Mbak Umi ya sendiri. Allah berikan bantuan kesehatan, bantuan relawan. Bahkan ada seorang kakak tuh bilang, Umi ini modalnya uang nih kesian. Ada kakak cewek kan? Kakaknya. Tapi wah, orang kasihan itu juga hatinya Allah yang menggerakkan dan kasihan itu juga bentuk bantuan yang Allah kirimkan gitu kan. Iya kan kalau cewek kan murung dikit ya. Nah sekarang kan udah tuh tadi set-setnya kita udah melo-meloan. Sukanya apa nih? Pastilah banyak lah kalau sukanya ya. Kalau sukanya tuh deh itu tadi kayak visi Mbak Umi di awal gabung dompet duafa supaya bisa banyak bantu orang gitu kan dan terutama orang-orang di sekitar Mbak. Jadi melalui dompet duafa ini ya Mbak Umi bisa tetangga kayak itu. Ada bikin kegiatan di masjid deket rumah, terus tetangga itu bisa kita bantu dengan program-program dompet duafa ya yang memang sesuai dengan asnafnya kayak gitu, sesuai dengan peruntukannya. Jadi mungkin secara pribadi Mbak Umi belum bisa, tapi melalui lembaga ini Mbak bisa mengarahkan orang-orang yang memang menurut Mbak butuh bantuan dibantu sama dompet duafa. Nah itu sih yang paling membahagiakan dan ini menurut Mbak Mahar ya, kebahagiaan yang itu tuh tidak bisa dibayarkan dengan materi. Iya benar. Sempet juga Mbak Umi ditawari oleh lembaga-lembaga lain kayak itu yang memang secara materi ya lumayan menggiurkan istilahnya kayak itu kan. Tapi ketika bersama dompet duafa dan lingkungannya Mbak merasa itu tidak ternilai, tidak bisa digantikan dengan materi kayak itu. Nah itulah kenapa Mbak masih semangat itu untuk berada di sini. Keren. Kan tadi kan udah banyak lah ya Mbak program-program kerja yang berjalan oleh Mbak gitu kan. Alhamdulillah. Ini tentang Ramadan lah, tentang Ramadan. Nah, jadi kalau di Ramadan ini sudah hari kelima, alhamdulillah kita ada beberapa program. Nah, ini mah bisa dijenguk ada beberapa target program kita di bulan Ramadan deh. Tapi kalau selama 5 hari ini, alhamdulillah yang sudah terjalan itu yang pertama kita layanan counter edukasi zakat. Iya. Jadi kan pokok utama dompet duafa ini adalah mengedukasi masyarakat pentingnya ziswap. Kenapa harus berziswap gitu kan? Sebagai perintah agama gitu dan untuk membantu ekonomi rakyat gitu. Lalu yang kedua counter edukasi zakat tadi kita ada di beberapa tempat deh, ada 3 sementara ini di 5 hari ini ada di City Mall, di kantor Pos dan di Bank Mandiri. Ada 3 lokasi. Mandiri Pusat ya, Mandiri Pusat. Lalu di awal Ramadan tadi, tanggal 1 Ramadan kita pun mengadakan kegiatan kunjungan ceria. Kunjungan ceria itu macam mana Mbak? Kunjungan ceria itu untuk memeriahkan Ramadan bersama anak-anak TPA di Kapling Amri. Kapling Amri di arah Prabu Jaya, Sungai Medang di sana. Jadi para volunteer yang semangat memberikan banyak kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak agar anak-anak itu menyambut Ramadan dengan semangat kayak itu Mahar. Dan ada juga beberapa penyaluran Al-Quran, bantuan penyaluran Al-Quran
totalnya itu sejumlah 120 Al-Quran, tapi memang kita salurkan secara bertahap ya Mahar ya. Dan kemarin juga di awal Ramadan sudah kita salurkan kepada beberapa masjid gitu. Selama Ramadan ini bakal ada terus dong program-program berkahnya gitu ya Mbak ya. Insya Apa aja sih Allah. program yang akan terjalan di bulan Ramadan ini? Jadi kita alhamdulillah sudah punya targetan ya di bulan Ramadan ini, pasti. karena kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Betul. Kita ada program berbagi takjil, berbagi buka, terus ada sedekah Al-Quran, memuliakan anak yatim, THR untuk guru ngaji. Ini yang dompet duafa ini yang boleh menerima dari bantuan dompet duafa ini apa aja Mbak? Siapa aja maksudnya? Ya, jadi kalau sesuai dengan asnaf zakat itu ya, ada 8 orang yang berhak menerima gitu. Itu zakat deh. Jadi kayak fakir, miskin, garib, ibnu sina, fisabilillah, amil dan sebagainya gitu. Nah, juga yang pasti kepada mereka kita menyalurkan, dan terutama kepada orang-orang di sekitar kita dulu ya Dek ya. Itulah tadi kita melatih jiwa relawan untuk peka, menjadi mata dan telinga gitu dari dompet duafa di lingkungan sekitar, seperti itu. Pernah nggak sih Mbak kecolongan kayak gitu kan, kecolongan kelihatnya dia kayak butuh bantuan gitu kan, ternyata dia bohongan kayak gitu. Pernah nggak Mbak kecolongan kayak itu? Nah, jadi kita kalau di dompet duafa ini Dek, ketika menyalurkan kita ada prosedurnya. Jadi kalau ada orang yang butuh bantuan kita harus mengisi formulir dulu. Oh, harus ya? Iya, harus mengisi formulir, melampirkan KK, KTP, dan surat keterangan tidak mampu minimal dari kelurahan. Setelah itu baru nanti kita dari Amil akan melakukan assessment ataupun kunjungan langsung ke rumah calon PM tadi atau calon penerima manfaat untuk memastikan kalau memang penerima manfaat ini layak gitu kan, karena ini adalah termasuk amanah yang diberikan para donatur untuk menyalurkan pada orang-orang yang berhak. Jadi insya Allah dengan mekanisme yang sudah dibentuk itu ya minimal untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi minimal sebelum menyalurkan kita sudah menjalankan prosedur sesuai dengan lembaga kita. Insya Allah itu adalah bagian dari ikhtiar ya, terkait masalah hasilnya itu ya dari Allah gitu. Kalau Mbak misalnya Mbak duduk kan di sini, Mbak setiap hari ya di sini ya? Iya, di sini setiap hari. Setiap hari. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Mbak misalnya duduk kan di sini kan. Tiba-tiba ada nggak sih orang masuk tiba-tiba minta sumbangan kayak gitu? Aduh deh, sering malahan. Sering ya? Itu namanya kecolongan ya maksudnya? Itu cak mana itu Mbak? Tetap Mbak kasih atau cak mana? Yo, jadi misalkan ada yang datang itu deh, memang kan kadang sering mbak kunci sebetulnya, karena kan lebih sering sendirian ya di sini, kecuali kalau ada volunteer lagi rame-rame, baru Mbak Umi buka gitu. Tapi kalau sendirian mbak kunci, mbak lihat dulu kalau yang datang itu memang meyakinkan lah, baru Mbak Umi buka gitu. Dan kalau memang saat duduk sudah disampaikan ternyata Mbak mencium bau, kayaknya ini orang ini nak ngolakeun, bohong gitu kan. Ya sudah Mbak Umi paling Mbak Umi masuki duit gitu ke amplop kasih amplop. Apa kalau untuk prosedur dari dompet duafa kita prosesnya panjang. Jadi ini bisa hanya sedikit lah kita beri bantuan ya Pak ya, tapi kita lewat amplop deh. Terserah kita lah ngisi berapa dan segala macam. Penting dia sudah menyampaikan maksud dia dan Mbak Umi sudah merespon juga gitu. Alhamdulillah ya secara halus lah istilahnya tuh Mbak Umi mempersilahkan kayak gitu. Berarti sering lah ya kecolongan kalau datang. Sering. Mbak Umi ini di sini cuma sendirian gitu atau memang ada asisten? Pakai asisten nggak Mbak? Ini nih. Oh, kalau dompet duafa ini kalau di sini ya, kita kan banyak alhamdulillah ada beberapa program gitu kayak rumah bimbingan Al-Quran, itu kan ada kelas tahsinnya, ada 3 kelas tahsin, terus ada rumah bimbingan belajar, terus ada kelas pemuda entrepreneur, layanan mustahik, dan juga ada sebagainya lah gitu ya. Nah setiap program ini kita dibantukan oleh tim gitu. Berarti ada tim ya? Ada timnya, jadi misalkan kayak RBA kita minta bantuan dari Rumah Quran Siti Al-Furqon, mereka yang membimbing, yang menjadi pembimbingnya gitu. Terus kayak rumah bimbingan, rumah belajar bersama untuk anak-anak, les anak-anak juga kita carikan gurunya, dan mereka datang ke kantor ini setiap program gitu, setiap berjalannya program, rutinitas program. Berarti ada anak yang kayak les gitu ya Mbak kesini? Ada. Itu program rumah
Rumah Bimbingan Belajar. Rumah Bimbingan Belajar. Ajakan kepada masyarakat Prabu Muli yang mau berdonasi, gimana caranya Mbak? Iya, jadi teman-teman masyarakat Kota Prabu Muli yang ingin berdonasi melalui Dompet Duafa, menyalurkan sebagian rezekinya yang memang sudah ada bagian orang lain di dalam rezeki kita tadi melalui Dompet Duafa, itu bisa melalui beberapa metode deh ya. Yang pertama bisa cash langsung ke kantor kita, lalu yang kedua bisa dengan transfer via M-Banking, kita ada beberapa bank, Mandiri dan BSI, lalu bisa juga melalui scan QRIS, ini ada scan QRIS di sini deh, lalu yang terakhir itu ada jemput donasi juga, jadi kita bisa langsung datang ke rumah donatur untuk menjemput donasi. Oh gitu. Kalau misalnya ada orang kayak kebakaran, itu kita juga ya Mbak ya bisa bantu. Betul. Jadi itu termasuk layanan mustahik deh. Ketika orang-orang sedang dalam musibah gitu ya, kita ada yang namanya layanan mustahik, langsung hadir. Yang pertama memberikan support dulu ya kepada korban, lalu kita cari tahu lagi apa yang dibutuhkan, nah baru kita memberikan santunan, bantuan gitu di tengah duka yang mereka alami. Dengan volunteer yang sudah banyak ya Mbak, tapi pasti ada kata orang itu seleksi alam, pasti kan ya Mbak ya, seleksi alam. Boleh nih Mbak kasih biar masyarakat Prabu Muli terkhususnya pemuda di Kota Prabu Muli ini biar greget ya gitu kan. Oh ya Allah, aku tuh masih muda, aku pengen lo bantu gitu kan. Aku masih muda, aku pengen lo jadi volunteer kayak gitu. Boleh Mbak kasih sedikit quotes untuk masyarakat Prabu Muli terutama pemuda? Oke. Jadi ini sebenarnya salah satu prinsip yang Mbak Umi pegang ya Mahar ya. Kalau kata seorang Mbak gitu kepada Mbak Umi, beliau bilang seperti ini deh. Kita ini sedang kejar-kejaran dengan waktu hidup yang Allah berikan gitu. Kita tidak pernah tahu apakah 1 menit ke depan kita masih hidup, apakah besok kita masih hidup. Jadi selagi Allah berikan kesehatan, maka bersyukurlah dengan cara memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Karena sebaik-baik ibadah, sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak kayak gitu Mahar. Jadi mungkin kalau kita beribadah sendiri di rumah gitu ya, sholat tahajud berapa rakaat, baca Al-Quran berapa juz dan segala macam, itu murni untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita beribadah secara jamaah, nah itu dirasakan oleh orang banyak gitu. Dan itu yang lebih, nilainya lebih gitu ya, karena termasuk dakwah kepada orang yang banyak gitu Mahar. Jadi tadi karena kita sedang kejar-kejaran dengan waktu hidup yang Allah berikan, maka manfaatkanlah, bersyukurlah dengan cara berdaya gitu. Yang pastinya itu ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, pasti berlomba-lomba. Aku gunanya di dunia ini apa gitu. Nanti kalau misalnya aku mati apa nih yang dibawa? Jadi kalau memang misalnya kita sudah ada amalan, kita sebagai pemuda ya Mbak ya, sebagai pemuda kita tuh adalah amalan jariah yang kita jalani, insya Allah mengalir ya Mbak. Jadi untuk pemuda-pemuda masyarakat Prabu Muli, khususnya pemuda, kalau masih bisa sanggup menjadi relawan berguna untuk orang lain, ayolah kayak gitu. Terus bolehlah bergabung dengan kita gitu ya Mbak ya, bergabung dengan relawan Dompet Duafa Sumatera Selatan, kantor milik Prabu Muli. Karena banyak banget itu program-program yang butuh kalian banget loh di Dompet Duafa ini. Kami butuh kamu untuk menjalankan program kebaikan ini. Itu kami butuh kalian. Kayak Safuli dia aja sih kalau satu aja nggak berguna ya Mbak, nggak berguna. Tapi kalau misalnya rame-rame, kerjanya juga menjadi ringan, terus senang, terus itu jadi ladang pahala banget sebenarnya Dompet Duafa ini. Ayolah kita berlomba-lomba sebagai pemuda, masyarakat juga boleh untuk menjalani, untuk memperbanyak pahala dan amal jariah dengan bergabung di Dompet Duafa ini ya Mbak, sebagai volunteer. Nah, itulah tadi banyak kisah lah ya kita di Dompet Duafa ini sama Mbak Umi, kita sudah cerita nih panjang lebar tentang Dompet Duafa, Mbak Uminya juga kayak gitu kan. Terus program-program Dompet Duafa itu
udah tau lah sekarang dari cerita Mbak Umi ini masyarakat Prabu Muli udah tahu kan, jadi dompet duafa itu apa dan tempat penyaluran zakat dan bantuan-bantuan untuk yang membutuhkan ya, yang 8 tadi. Terus itu siapa aja, program apa aja, tadi sudah dijelaskan semua sama Mbak Umi. Untuk masyarakat Kota Prabu Muli dimanapun berada, terbuka luas untuk berdonasi langsung seperti yang prosedur Mbak Umi jelaskan tadi, ada melalui setor tunai bukan ya, maksudnya Cash. bawa tunai cash ke sini kayak gitu, langsung serahin ke Mbak Umi. Bisa juga pakai scan kode, terus bisa juga lewat kalau misalnya Transfer. mau lihat ada bacaan di situnya nomor rekening nih, kalau nggak berdonasi dia diam-diam gitu, boleh juga, boleh ya Mbak ya kayak gitu? Boleh. Biasanya kan orang ada ya Mbak ya yang hamba Allah aja kayak gitu kan, diam-diam tetap masuk aja ya gitu. Itu juga boleh. Ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ini bulan Ramadan. Ayo berdonasi, ayo bersedekah. Jangan sampai kita aku lagi sempit, aku lagi sedikit, Betul, aku lagi nggak punya duit gitu kan. Karena kata Allah dan banyak dalil-dalil yang mengatakan tuh, bersedekahlah di waktu Sempit, betul bersedekahlah sekali. di waktu sempit. Banyak maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Mahardita dan Mbak Umi Akoyama pamit undur diri. Jangan lupa berbuka dengan yang manis, karena kata-kata dari Ayang tidak cukup manis. Berbukalah dengan kurma dan segelas air putih. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak karena COVID masih menyebar di mana-mana. Oke? See you, banyak maaf. Stay healthy and still strong. Mahardita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 321 Eca Eca Podcast Wong Kita Galau.